Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Mutakin dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai jenis sholat sunnah guna memenuhi tugas praktik ibadah. Selain sholat fardu 5 waktu yang hukumnya wajib, Islam juga menganjurkan umatnya untuk memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah adalah amalan yang jika dikerjakan akan mendatangkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Sholat sunnah memiliki banyak keutamaan, diantaranya menyempurnakan kekurangan sholat fardu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi bekal di akhirat kelak. Untuk dalil tentang sholat sunnah, banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mamin abdin muslimin yusalina ilahi ta'ala fi kulli yaumin isnayat asnara rokatan atau ghaira faridan bin lahu baitan fil jannati au buniyat lahu baitun fil jannati. Hadis ini menunjukkan keutamaan salat sunnah. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu baik sebelum qobliyah maupun sesudah ba'diyah salat fardu. Salat rawatib berfungsi sebagai penyempurna dan penambah pahala bagi salat fardu. Jumlah rakaat salat rawatib yang sangat dianjurkan atau muakkad adalah 12 rakaat sehari semalam, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ada juga rawatib ghair muakkad atau tidak terlalu ditekankan seperti 2 atau 4 rakaat sebelum asar. Selanjutnya ada sholat sunnah nawafil. Sholat sunnah nawafil adalah sholat sunnah yang tidak terikat waktu atau waktu sholat fardu. Sholat ini bisa dikerjakan kapan saja selain waktu-waktu terlarang dan memiliki sebab-sebab khusus atau umum. Contoh sholat nawafil adalah tahajud, duha, tarawih, witir, istiqoroh, sholat gerhana usub, dan istisqa. Untuk aspek praktik sholat sunnah rawatib dilakukan sebagaimana sholat fardu 2 rakaat dan diawali niat sesuai jenis sholat rawatibnya. Contoh niat sholat sunnah rawatib sebelum subuh atau qobliyah subuh, bila dilapalkan usolli sunatan subhi rokataini qobliyatin lillahi ta'ala. Untuk niat sebelum duhur atau qobliyah duhur, jika dilapalkan usolli sunatan juhri rokataini qobliyatan lillahi ta'ala. Untuk niat sudah duhur atau ba'diyah duhur, jika dilapalkan usolli sunatan juhri rokataini ba'diyatin lillahi ta'ala. Untuk sesudah maghrib atau ba'diyah maghrib, jika dilapalkan usolli sunatan maghribi rokataini ba'diyatin lillahi ta'ala. Untuk sesudah isya atau ba'diyah isya, jika dilapalkan usolli sunatan isya'i rokataini ba'diyatin lillahi ta'ala. Baik, berikutnya untuk sholat tahajud dan doa ba'da sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir setelah tidur, minimal 2 rakaat atau tidak terbatas maksimalnya. Ini adalah sholat yang sangat mulia karena dilakukan di waktu ijabah doa. Adapun niat sholat tahajud jika dilapalkan adalah usolli sunatan tahajudi rokataini lillahi ta'ala. Adapun tata caranya dilakukan seperti sholat 2 rakaat pada umumnya. Setelah salam dilanjutkan dengan doa. Berikutnya adalah doa pada sholat tahajud. Allahumma lakal hamdu anta kaimus samawati wal ardi wa man fihinna wa walakal hamdu lakal mulkus samawati wa ardi wa man fihinna wa walakal hamdu nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta haqqu wa wadukal haqqu walikauku haqqun wa kaulaku haqqun wal jannatu haqqun wa naru haqqun wa nabiyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sa'atu haqqun. Allahumma laka asamtu wa bika amantu wa alaika tawaktu wa ilaika anabtu wa bika husamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qadamtu wa ma akhtartu wa asratu wa hamtalantu wa ma antalahu lamu bihi minni antal muqaddimu wa anta muakhiru ila ilaha illa anta. Berikutnya adalah sholat duha dan sholat
Salat duha. Salat duha adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada waktu duha, yaitu setelah terbit matahari setinggi tombak sekitar 15-20 menit setelah syuruk, sehingga menjelang waktu duhur. Jumlah rakaatnya minimal 2 dan maksimal 12. Adapun niat salat duha bila dilafalkan yaitu sholli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Lalu tata caranya dilakukan seperti sholat 2 rakaat pada umumnya. Setelah salam dilanjutkan dengan doa. Adapun doa pada sholat Jumat yaitu Allahumma inna duhauka wal bahauka wal jamaluka wal quwatuka wal qudratuka wal ismatuka Allahumma in kana rizqi fis samai fa anjilhu wa in kana fi aldri fa ijhu wa in kana muasirun fa yasirun wa in kana haraman faqtarihun wa in kana baidan faqarabhu bi haqqi duhaika wa bahaika wa jamala ajqatika wa qudratika atini ma ataita ibadikas sholihin. Adapun salat tarawih dan doa pada salat tarawih, yaitu salat tarawih adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan pada malam-malam bulan Ramadan. Biasanya dilaksanakan setelah salat isya. Jumlah rakaatnya bisa 8 rakaat ditambah 3 witir atau 20 rakaat ditambah 3 witir. Adapun niat salat tarawih jika dilafalkan usolli sunatan tarawihi rakaatainin lillahi ta'ala. Tata caranya dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan seterusnya hingga jumlah rakaat yang diinginkan. Adapun doa pada salat tarawih yaitu Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil fa'irnadu muadiyin wa min sholati fadijin wali jakati fa'ilin walima indaka talibin wali asfirina rajin wa wil huda mutamasikin wa anil lagwi muridhin wa fid dunya jahidin wa fil akhirati roghibin wa bil qada'i rodhin wa bin namain sakrin wa alal bala'i sabrin wa tahta lila lisadin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin wa ilal haudi hadirin wa ilal jannati dakirin wa minan nari najin wa ala sirati salimin wa ila wajhikal kir najimin wa salatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun untuk salat witir dan doa pada salat witir adalah salat sunnah menutup ibadah salat malam yang jumlah rakaatnya ganjil minimal 1 rakaat, biasanya 3 rakaat. Salat ini sangat dianjurkan setelah salat tarawih di bulan Ramadan atau setelah tahajud di luar Ramadan. Adapun niat salat witir 3 rakaat dengan 2 salam. Rakaat pertama atau 2 rakaat jika dilafalkan usolli sunatan witir rakaataini lillahi ta'ala. Artinya ataupun di rakaat kedua atau 1 rakaat jika dilafalkan usolli sunatan witir rakaatan lillahi ta'ala. Adapun tata caranya bisa dilakukan 1 rakaat atau 3 rakaat dengan 2 salam, 2 rakaat lalu salam, kemudian 1 rakaat salam, atau 3 rakaat langsung dengan 1 salam namun tanpa tasyahud awal. Adapun doa pada salat witir yaitu Allahumma inni a'udzubi ridoka min sautika wa bi mu'afitika min uqubatik wa uda bika minka lahum sanatan alaika anta kama asnaita ala nafsik subhanal malikil kudus. Baca 3 kali dan pada yang ketiga diucapkan dengan suara lebih tinggi. Yang selanjutnya ada salat istiqoroh dan doa pada salat istiqoroh. Salat istiqoroh adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilakukan ketika seorang merasa ragu dalam memilih suatu keputusan atau urusan penting. Tujuannya adalah memohon petunjuk dan pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun niat salat istiqoroh yaitu bila dilafalkan usolli sunatan istiqoroti rakaataini lillahi ta'ala. Untuk tata caranya dilakukan seperti salat sunnah 2 rakaat biasa. Setelah salam dilanjutkan dengan doa istiqoroh. Adapun doa pada salat istiqoroh yaitu Allahumma inni
astahiruka bi ilmika wa astaqdiruka wa qudratika wa as'aluka inna min fadlika azim fa innaka taqdiru wa alqidru wa talamu wa la lamu wa anta alumul ghuyub Allahumma in kuntun lamu anna ahjal amra. Sebutkan urusan yang dihadapi, selalu khairun li fi dini wa amsina akranul amri atau ajli amri wa ajalnya faquddu alili li wa yasiru li summa barik fili wa in kunta ya'lamu anal hazal amro sarun li fi dini wa ma'asi wa akibadati amri atau aji amri wa azihi fasirun fani fidna anu wa kadul lila khairo haisu kana summa ardinihi bihi. Selanjutnya ada sholat usub atau gerhana matahari dan khutbah gerhana matahari. Sholat usub adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadi gerhana matahari. Sholat ini sangat dianjurkan dan dilakukan secara berjamaah. Adapun niat sholat usub yaitu sholat gerhana matahari bila dilafalkan yaitu sholli sunatan usufi syamsi rakaataini imaman makmuman lillahi ta'ala. Sholat ini istimewa karena setiap rakaatnya memiliki 2 kali ruku dan 2 kali berdiri. Yaitu pertama takbiratul ihram, membaca doa iftitah, ta'awudz, basmalah, al-fatihah, lalu surat panjang. Untuk ruku pertama atau panjang, i'tidal kemudian membaca al-fatihah lagi, lalu surat yang lebih pendek dari yang pertama. Untuk ruku kedua lebih pendek dari ruku pertama. I'tidal langsung 2 kali sujud seperti biasa. Lalu berdiri untuk rakaat kedua, ulangi langkah 1 sampai 6. Untuk selanjutnya tasyahud akhir dan salam. Diakhiri dengan khutbah gerhana matahari. Setelah sholat usub disunahkan ada khutbah gerhana matahari berisi nasihat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, peringatan akan hari kiamat atau anjuran untuk beristighfar, bersedekah dan memperbanyak amal kebaikan. Adapun contoh khutbah gerhana matahari singkat yaitu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita menyaksikan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu gerhana matahari. Fenomena alam ini bukanlah karena kematian atau kelahiran seseorang, melainkan tanda kekuasaan Allah yang Maha Agung. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena kematian seorang ataupun karena kehidupannya. Jika kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholatlah, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gerhana adalah peringatan bagi kita yang mengingatkan kita akan kerapuhan dunia ini dan kedahsyatan hari kiamat. Ia mengajak kita untuk merenung, bertobat, dan kembali kepada Allah. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperbanyak istighfar, memohon ampunan atas dosa-dosa kita, bersedekah kepada mereka yang membutuhkan, dan memperkuat keimanan kita. Janganlah kita terlena dengan gemerlap dunia hingga melupakan tujuan hakiki penciptaan kita. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nursiluna ayati lillahi takwifan. Barakallahu lakum fi Qur'ani azim wa nafa'ani iyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatu annahu humas kamiul alim. Selanjutnya khutbah kedua seperti khutbah Idul Fitri dan Idul Adha dengan penyesuaian doa. Selanjutnya ada sholat usub, gerhana bulan, dan khutbah gerhana bulan. Sholat usub adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadi gerhana bulan. Tata caranya sama persis dengan sholat usub atau gerhana matahari. Adapun niat sholat usub atau gerhana bulan bila dilafalkan usolli sunatan usufil qamari rakaataini imaman bagi makmuman lillahi ta'ala. Adapun tata caranya sama dengan sholat gerhana matahari
yaitu 2 ruku dalam setiap rakaat. Selanjutnya adalah khutbah. Setelah satu sub disunahkan, ada khutbah. Isi khutbahnya mirip dengan khutbah gerhana matahari, yaitu ajakan untuk merenungi kebesaran Allah, bertobat, beristighfar, bersedekah, dan berbanyak amal soleh. Adapun contohnya yaitu alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihatlah di bulan di langit yang biasanya bersinar terang kini tertutup oleh kegelapan. Inilah gerhana bulan, salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebuah fenomena yang mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bergerak atas kehendaknya. Gerhana bukanlah pertanda sial atau keberuntungan, melainkan isyarat dari Allah agar kita senantiasa ingat akan kebesarannya dan hari pertanggungjawaban. Momentum gerhana ini hendaknya mendorong kita untuk introspeksi diri, beberapa banyak waktu yang telah kita habiskan dalam kelalaian, dan beberapa banyak amalan yang telah kita tinggalkan. Mari kita manfaatkan waktu yang tersisa ini untuk kembali mendekat kepadanya dan memperbanyak zikir, istighfar, dan memohon rahmat serta ampunan dari Allah. Semoga dengan salat dan doa kita, Allah menghilangkan kegelapan dari bulan ini dan kegelapan dari hati-hati kita. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa waqtil lahi wan nahari la ayatin illa ulul adab. Barakallahu lakum fi kullin azim wa nafa'ina iyyakum bima fihi wa zikrul hakim wa taqabbala minna wa minkum lillatu innahu wasalahim. Kemudian khutbah kedua seperti khutbah Idul Fitri dan Idul Adha dengan penyesuaian doa. Yang terakhir adalah salat istisqa. Khutbah salat istisqa dan doa salat istisqa. Salat istisqa adalah salat sunnah yang dilakukan untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi kemarau panjang atau kekeringan. Salat ini dilakukan secara berjamaah di lapangan terbuka. Niat salat istisqa adalah bila dilafalkan usolli sunatan istisqa rakaataini imaman bagi makmuman lillahi ta'ala. Adapun tata caranya dilakukan 2 rakaat seperti salat Id. Pada rakaat pertama takbir 7 kali sebelum membaca Al-Fatihah dan pada rakaat kedua takbir 5 kali sebelum membaca Al-Fatihah. Setelah salam dilanjutkan dengan khutbah. Pada khutbah kedua, khatib disunahkan membalikkan posisi selendang atau sorban sebagai isyarat memohon perubahan dari kekeringan menjadi hujan. Adapun khutbah salat istisqa berisi istighfar, permohonan ampun, ajakan untuk bertobat serta doa memohon hujan. Contohnya yaitu innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berkumpul di tempat ini dengan hati yang penuh harap dan kerendahan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bumi yang kita pijak ini sedang kering kerontang, ladang-ladang yang layu, sumber-sumber air mengering. Ini semua adalah ujian dari Allah, dan mungkin juga karena dosa-dosa yang telah kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nuh ayat 10 sampai 12. Faqut rabbihu rabbakum innahu kana ghafurur yasallamuna alaikum midrara wa yudikum bi awalim wa banina wa yaj'al lakum janatin wa yaj'al lakum anharan. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Ayat ini adalah janji Allah bagi mereka yang beristighfar dan bertobat. Oleh karena itu, mari kita berbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah atas segala hilaf dan dosa kita. Kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan kembali kepada jalan yang diridhoinya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa allazina yunazzilu gaisa min badi
ma qanatu wa yansuruna rahmatu wa huwal ladidun hamid. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'in ajin iyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatu innahu kumasalitum. Kemudian khutbah kedua seperti khutbah Idul Fitri atau Idul Adha dengan penyesuaian doa dan diakhiri dengan membalikan selendang atau serban. Adapun doa salat istisqa pada akhir khutbah, khatib dan jemaah bersama-sama mengangkat tangan dan memanjatkan doa memohon hujan, yaitu Allahumma sena goisan mugtisan marian nafian gaifa dar azilan goira azil, yang artinya ya Allah turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang menolong, yang menyuburkan, dan yang bermanfaat, tidak membahayakan, segera tidak ditunda. Allahumma waj'alnahu biladin khaira wala taj'alu alaina bala'an wala azaban, yang artinya ya Allah turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah hujan itu kebaikan bagi negeri kami, dan jangan engkau jadikan hujan itu bencana dan siksa bagi kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.